Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Newsline. Tingginya biaya persalinan di Indonesia membuat sebagian masyarakat kesulitan saat melakukan proses persalinan. Ya, beberapa ibu hamil memilih melahirkan melalui jasa dukun anak atau paraji. Cara ini dianggap berisiko, mengancam nyawa baik untuk sang ibu maupun bayi. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebutkan dari 1.000 kelahiran, 24 bayi meninggal dunia. Sementara menurut data Kementerian Kesehatan pada 2021 lalu, terdapat 2.672 kasus kematian bayi. Angka yang tergolong masih tinggi, sedangkan kasus kematian ibu di tahun 2021 meningkat dibanding tahun sebelumnya akibat pandemi. Total tercatat terdapat 1.188 kasus kematian ibu dan terbanyak dari golongan usia produktif, yakni 20 hingga 35 tahun. Melihat faktor tersebut, Sinergi Foundation tergerak membangun rumah bersalin cuma-cuma yang melayani ibu hamil secara gratis sejak tahun 2004. Rumah bersalin cuma-cuma telah membantu belasan ribu persalinan gratis. Layanan yang diberikan rumah bersalin cuma-cuma ini seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi, KB, rawat jalan, konsultasi kesehatan, hingga senam ibu hamil dan juga pemberian makanan bergizi. Saat ini ada 2 rumah bersalin cuma-cuma di Bandung, Jawa Barat, yakni di Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, dan Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Bagi warga yang ingin menggunakan layanan ini bisa membawa kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari RT RW setempat. Ya pemirsa, apa yang sesungguhnya melatar belakangi dibentuknya rumah bersalin cuma-cuma bagi kaum ibu tak mampu? Melalui televideo kita tersambung dengan Asep Irawan, CEO Sinergi Foundation yang menggagas rumah bersalin cuma-cuma. Selamat siang Kang Asep, salam sehat selalu. Sudah bisa mendengar suara kami? Ya, alhamdulillah, selamat siang kembali Mbak. Sudah ya, bisa mendengar. Kang, bisa diceritakan ini awal mula membangun rumah bersalin cuma-cuma ini sampai saat ini alhamdulillah sudah ada rumah sakit bersalin cuma-cuma di Bandung, Jawa Barat. Kumaha Kang Asep, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi kami menggagas tahun 2003 sebuah program yaitu bebas biaya bersalin di bulan Ramadan. Ternyata antusiasme masyarakat begitu tinggi dan waktu itu kami kerjasama dengan sebuah rumah sakit ibu dan anak di Kota Bandung. Setelah itu kami mendapatkan kami menyebutnya pesan langit. Karena Allah menghadirkan seorang ibu dalam keadaan hamil tua mencari suaminya ke Kota Bandung dan kehabisan ongkos. Biasa di kantor kami sebagai lembaga zakat menerima mustahik, orang-orang yang membutuhkan bantuan itu 30-40 orang per hari. Tiba-tiba ada seorang ibu dalam keadaan hamil tua dan harus mengantri. Dalam keadaan hamil tua inilah kami menyuruh ibu ini untuk istirahat di musola. Qadarullah dan atas izin Allah terjadi kontraksi. Maka ibu ini terpaksa harus melahirkan di musola. Dan dengan izin Allah juga, pada saat yang bersamaan, Allah hadirkan 2 orang bidan yang daftar ke kantor kami untuk menjadi relawan, 2 orang bidan. Dan alhamdulillah dengan segala macam keterbatasan yang ada, terjadilah proses kelahiran di musola Sinergi Foundation di tahun 2003. Maka setelah itu kami berembuk dengan stakeholder, dengan Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia di Kota Bandung. Kami ingin menginisiasi sebuah entitas rumah bersalin cuma-cuma untuk para ibu yang hamil dan duafa. Lalu diskusi itu berlanjut, maka hadirlah tahun 2004 dengan mengontrak di di Jalan Holis itu launching rumah bersalin cuma-cuma. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya ada yang menawarkan wakaf tanah di Holis 448A dari Yayasan Atazmiyah. Lalu kami bangunan rumah bersalin cuma-cuma itu, dan sejak 2008 dari rumah kontrakan pindah ke gedung yang saat ini ada, yaitu di rumah bersalin cuma-cuma di Jalan Holis 448A. Insya Allah dalam perjalanannya kami menerima juga aset wakaf di Soreang, yang insya Allah desainnya seperti ada di background saya, yang itu sekarang lagi proses perizinan, luas tanahnya 2.000 meter, yang ke depan insya Allah akan dibangun klinik wakaf utama ibu dan anak
rumah bersalin cuma-cuma. Wah, Insya Allah. luar biasa. Ternyata banyak tangan-tangan yang juga membantu ya untuk terkait dengan gerakan kebaikan ini. Kang Asep, yang kemudian jadi pertanyaan saya, yang cuma-cuma ini kan tidak hanya proses persalinannya saja. Tadi kami juga bacakan dari pemeriksaan kesehatannya ibu, kemudian anak, pemantauan KB. Ini semua juga cuma-cuma. Nah, kenapa sampai proses pascanya persalinan ini juga dilakukan secara cuma-cuma? Dan juga pertanyaannya, biayanya dari mana? Kan juga butuh perawatan, butuh maintenance, gedung dan lain sebagainya, Kang Asep. Iya, ini merupakan hybrid program antara wakaf dan zakat. Tanahnya wakaf, bangunannya wakaf, alat kesehatannya wakaf, operasionalnya dari dana zakat dan infak yang dikelola oleh Sinir Foundation. Layanan yang diberikan bukan hanya pas saat proses kelahiran saja, tapi memang mereka sistemnya pakai membership, yaitu maksimal usia kehamilan 7 bulan. Jadi lebih baik sejauh-jauh hari dari usia kelahiran, yaitu misalnya 1 bulan sudah jadi member, ya, maka mereka akan mendapatkan fasilitas yaitu pemeriksaan kehamilan, melahirkannya, lalu KB, bahkan kalau dilihat ada potensi untuk rujukan dan tindakan sesar, maka kita akan rujuk ke rumah sakit dan biaya sesarnya tetap akan dibiayai oleh Sinir Foundation dari dana zakat. Biaya operasional per tahun kurang lebih hampir 3-4 miliar per tahun, dan itu 100% dari dana zakat, dana infak yang dikelola oleh Sinergi Foundation. Alhamdulillah masih banyak ternyata orang-orang baik yang tergerak begitu, dan ini juga dengan adanya tayangan ini Kang Asep, kita juga ingin menggerakkan tentunya hati-hati orang baik yang ingin mengalokasikan begitu dana untuk infaknya, atau mungkin yang punya wakaf tanah juga silahkan nanti menghubungi link yang sudah tertera di layar kaca. Dan juga Kang Asep, sebetulnya kalau melihat data terkait data kematian ibu dan anak begitu, apa sebetulnya yang harus disosialisasikan, yang harus diedukasi kepada masyarakat juga begitu untuk meminimalisir angka kematian ibu dan anak ini? Ya, jadi tentunya kita harusnya masuk ke sisi ranah preventif ya. Kalau bukan di sisi ranah kuratif yang memang agak berat kalau kita melayani teman-teman atau saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan. Karena selain latar belakang pendidikan yang rendah, lalu asupan gizi juga mereka rendah, dan lingkungan yang serta-merta kondisinya sangat kurang baik lah begitu untuk menunjang proses kelahiran yang sehat dan baik buat anaknya gitu. Maka kami senantiasa melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada orang-orang duafa yang sudah jadi member kami untuk apa? Untuk memberikan gizi yang sehat. Bahkan kami memberikan senam hamil gitu ya. Dan ini kami terus lakukan roadshow ke daerah-daerah pinggiran kota, atau sebutnya kami namanya RBC, datang ke kampung-kampung ya, yang untuk memberikan edukasi dan sekaligus menjaring member. Karena untuk mendapatkan fasilitas di rumah bersalin cuma-cuma itu tidak mudah. Dia betul-betul harus kami verifikasi, yaitu tadi ya KTP, kartu keluarga, surat nikah. Tapi apakah betul mereka duafa? Maka karena kami harus memastikan dana zakat ini tepat sasaran kepada para penerima manfaatnya begitu. Makanya tadi ada surat keterangan tidak mampu begitu dari kelurahan setempat. Tadi linknya sudah kami hadirkan. Bentuk ikhtiar kita bersama Kang Asep melalui benihbaik.com untuk mendukung niat baik dari teman-teman Rumah Sakit Bersalin Cuma-Cuma. Iya, semoga dengan adanya kehadiran Rumah Sakit Bersalin Cuma-Cuma ini bisa mampu menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas pastinya dan tentunya sehat. Terima kasih Kang Asep Irawan telah bergabung bersama kami di Newsline siang hari ini. Salam sehat selalu, dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami.